Oke, podcast ini merupakan tugas akhir mata kuliah Produksi Hubungan Masyarakat Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya. Langsung aja kali ya dimulai ya. 1, 2, 3. Halo guys, balik lagi bersama kami Ladies Talk, tempat obrolan para wanita mengenai perawatan kewanitaan. Yeay. Oke ya. Nah, hari ini podcast kita itu berjudul ya peran penting hormon untuk vagina. Tapi sebelum kita membahas terkait judul tersebut gitu ya, kita punya beberapa informasi penting nih yang kita udah ambil, yaitu adalah dari secondary research ya. Nah, menurut data yang kita ambil itu dalam jurnal penelitian Fitria Meliana dan Nancy Maria pada tahun 2021, ternyata di Indonesia ini merupakan salah satu ya negara yang kan kita kan iklimnya tropis ya. Nah, dan dari iklim tropis itu ternyata kebanyakan wanita 90% itu mengalami yang namanya keputihan gitu dan masalah-masalah kewanitaannya. Nah, dari data tersebut ya, kita tuh sebagai perempuan wanita Indonesia gitu ya, kita harus menjaga dan merawat vagina kita gitu, karena kan kita kan berada di negara yang tropis gitu ya, jadi kita rentan mengalami keputihan, intinya gitu. Oke, boleh lanjut Kakak? Nah, aku juga ada nih beberapa informasi mengenai vagina. Kalian tahu kan mengenai keputihan dan tahu. Oke. Tahu. Oke. Keputihan itu normal loh. Tapi keputihan juga ada yang tidak normal atau yang disebut juga dengan abnormal. Nah, ciri-ciri keputihan yang tidak normal menurut data yang sudah aku temukan dari website yankeskemenkes.go.id adalah keputihan yang menimbulkan rasa gatal, kemudian keputihan tersebut berwarna kuning atau hijau, konsistensinya lebih kental dan mengeluarkan bau tidak sedap. Waduh. Ganggu banget gak sih itu ya? Pasti. Kemudian, nah barusan kan kalian mengetahui jenis-jenis keputihan dan ciri-ciri keputihan yang abnormal atau tidak normal. Nah, selanjutnya kalian tahu gak sih penyebab apa saja yang dapat menyebabkan keputihan? Banyak sih faktor-faktornya ya. Aku nggak tahu Kak, kasih tahu dong. Oke. Nah, nanti dulu ya. Salah satunya itu adalah hormonal. Nah, hormonal tersebut aku juga dapat nih beberapa data. Yang pertama itu dari rspondok인dah.co.id. Nah, mereka itu menyebutkan salah satu faktor dari keputihan adalah hormon estrogen dan hormon hipofisis. Tim media klik.dokter.co.id juga memberitahukan bahwa keputihan yang terjadi dapat karena disebabkan oleh hormonal sebelum haid, stres, kehamilan, alat kontrasepsi, dan juga aktivitas seksual. Lanjut Kak Fira. Oke, nah pada hari ini makanya kita akan belajar mengenai peran penting hormon untuk vagina. Tapi kan kalau misalnya kita pengen belajar kan kita juga harus ada yang namanya primary research gitu ya. Karena tadi kita udah ngulik-ngulik secondary research, sekarang kita akan melakukan primary research nih yang langsung bersama kakak cantik di sini. Waduh, kita tuh iya ya, kita harus belajar, kita ini Kak, kalau kita tuh di sini pengen sharing-sharing aja terkait pengalaman Kakak gitu ya. Kan kita kan juga kalau misalkan pengen belajar apapun itu kita juga harus belajar dari pengalaman gitu ya. Kalau misalnya kita pengen tahu informasi ya kita harus cari pengalaman dari seseorang yang pernah merasakannya. Betul. Gitu loh. Oke, boleh banget nih sebelum kita mulai untuk berbagi pengalaman-pengalaman bersama Kakak cantik, boleh banget nih kenalin dulu Kakak siapa, terus Kakak itu tinggal di mana, kalau bisa Kakak kuliah di mana dan lain-lain. Lengkap banget ya. Iya. Halo semuanya, halo Kak Fira, halo Kak Fisya. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalin, nama aku Ilma Maharani dari Universitas Pembangunan Jaya. Saat ini sih aku lagi semester 5 ya, ngambil prodi ilmu komunikasi. Kayaknya kita juga sekelas gak sih Kak? Jangan pura-pura gak kenal gitu dong Kak. Wah, kalau sekarang aku jadi semester 6. Iya sama Kak. Kita sekelas ya, baru tahu sih. Iya.
Ya udah Kenapa ya. nih? Oh, ya. Oh iya iya. Suruh sharing dikit ya, bagi pengalaman. Ya, Tentang boleh. apa nih? Tentang apa? Kakak pernah sesuai ngalamin tema apa gitu ya? aja? Ya. Tentang itu kayak yang tadi aku bilang peran penting hormon untuk vagina gitu kan. Gimana tuh kakak bisa sharing-sharing di sini biar para perempuan yang nonton ini tuh pada tahu oh ternyata nggak cuman aku doang ya yang merasakan keputihan gitu. Oke, harus Dan gitu ya keputihannya ya? Iya. Nggak jadi nggak sih. Coba ulang. Ada nadanya ya. Kan kita sebagai wanita sesungguhnya kan sering banget merasakan hal-hal tersebut gitu kan. Oke. Maksud dari sesungguhnya itu apa tuh? Bukan buatan gitu. Buatan gitu. itu kayak gimana? Ya nggak tahu sih. Oke gitu lah. Ya kelamaan ya. Ya. Kelamaan ini langsung aja kan Ya, ya. langsung Boleh, aja. langsung aja. Gak sabar Oke. dia mau cerita. Ya, aku sih mau ngasih informasi mengenai apa ya, yang pernah aku alamin gitu ya. Ini sih semasa aku SMP ya, semasa aku SMP kelas 2 tuh berarti kita umur berapa tahun sih Kak? Umur 14 tahun. 14, 13 tahun. Enggak dong. 14 tahun. 15. Ya 14 atau 15 tahun Iya, ya. iya. Itu tuh sebenarnya waktu SMP tuh aku ini Kak, sempet mondok. Oke. Pesantren Anak Kak. pondok ya. Iya anak pondok banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ukti ya, ukti. Iya ya. Sekarang masih berasa jadi pondok. Waduh. Oh, pondok. Iya, makanya dulu SMP tuh aku di pondok. Pokoknya pertengahan SMP kelas 2 tuh aku mulai ngalamin keputihan yang apa ya, yang terlalu sering gitu loh Kak, kayak yang misalkan sehari atau misalkan selama seminggu tuh keputihan mulu kayak gitu. Oke. Keputihannya sih nggak yang macam-macam gitu ya, paling kayak yang masih normal aja gitu. Oke. Nah cuman pas keputihan ini nih, Mm-mm. aku tuh kayak makin lama tuh di badan tuh makin kayak ada apa ya, efek samping gitu kalau misalkan keputihan, kayak mungkin jadi ngerasa kecapean gitu loh Kak. Kakak gitu gak sih? Oh, itu kayaknya karena kamu kecapean, terus akhirnya kamu keputihan gitu. Oh iya benar, kebalik. Heeh. Kebalik ya? Iya, iya. Atau Bisa capek jadi aja sih. udah. Iya. Iya. Enggak capek ya. Ya betul. Mungkin karena aktivitas di pondok juga aja apa ya, padat gitu ya, kita dari pagi sampai malam tuh kan aktivitasnya kan nggak ada hentinya ya. Paling kalau misalkan istirahat betul. sih 15 menit gitu kan. Paling istirahatnya buat sholat, buat makan doang kayak gitu. Terus karena kecapean ini aku jadi sering keputihan. Keputihannya mulai di masa-masa dimana aku tuh kayak udah nggak nyaman, kayak semingguan itu masih keputihan. Oke. Nah pas keputihan ini aku tuh kayak mulai ngalamin gejala-gejala capek yang kayak gitu-gitu, atau mungkin gejala capeknya itu dari ini kali ya mengakibatkan keputihan itu. Bisa jadi. Tapi kalau pengen tahu nih ya, kalau misalkan mengenai tentang yang keputihan itu, ada gak sih kayak faktor eksternal atau internal yang kayak, oh ternyata inilah yang menyebabkan gue keputihan. Kayak misalkan kan mungkin yang kayak misalkan eksternalnya atau kamu jarang ganti celana dalam gitu kan, itu bisa jadi loh guys. Apalagi kalau misalkan kamu tuh kayak pipis terus itu nggak dielap pakai tisu ya, vagina kamu itu bakal menimbulkan gatal juga, terus keputihan juga, apalagi disertai dengan bau-bau yang gak enak gitu. Nah menurut kamu gimana tuh? Apakah dari hal-hal kebiasaan tersebut bikin kamu jadi kayak gitu? Apa gimana? Kalau misalkan sepengalaman aku ya, karena aktivitas pondok itu kan banyak banget ya, kayak dari pagi sampai malam tuh nggak berhenti-berhenti. Mungkin faktornya tuh karena sering keringetan, itu Iya, tuh bisa itu tuh menyebabkan kayak keputihan gitu mungkin ya. Kalau menurut aku keringetannya berlebihan karena Lembab. aktivitas yang banyak ya, lembab. Kalau misalkan mandi sih aku sering ya. Ya jadi aku bukan anak yang jongkok ya, bukan anak yang nggak mandi mulu ya. Aku mandi mulu kok, mandi mulu. Datang sini mandi Kak. Mandi ya. Oke. Ngapain mandi kan juga kotor lagi ntar. Aduh, ini pikirannya gimana nih? Wah bukan. Kamu yang nggak mandi ya? Enggak gitu sih. BTW nih ya, kan kamu kan ceritain keputihan kamu nih yang udah merajalela banget gitu ya sampai mengganggu. Nah terus ujungnya gimana sih kamu kayak merasa back to nyaman lagi sama diri kamu setelah mengalami masalah-masalah itu? Apa sih yang kamu perbuat gitu? Oke, aku lanjutin cerita aku dulu ya Kak. Nah setelah keputihan ini ternyata aku menstruasi. Menstruasinya tuh awalnya masih normal nih Kak, masih 7 hari. Kalau misalkan dalam agama kita atau misalkan dalam masalah kedokteran kayak gitu, itu kan paling normal kalau misalkan menstruasi tuh jangka panjangnya 14 hari atau 15 hari gitu ya Kak. Iya, Ya nggak sih? iya, Terus kalau misalkan yang paling dikit tuh minimal sehari semalam gitu. Iya, kan, iya, iya. ya kan? Nah aku tuh 7 hari ini masih normal lah ya. Normal. Terus
karena aku udah suci, udah mandi wajib. Terus habis itu selang kayak 2 harian gitu. Nah aku tuh menstruasi lagi nih Kak. Sampai jangka waktu 14 hari atau 15 hari itu. Wow, Hampir berarti itu 1 hormonnya bulan gak dong. sih ya? Iya betul. Nah gak nyampe situ Kak. Ternyata selang 2 hari ini berlanjut gitu loh Kak. Jadi aku tuh hormonnya nih mulai gak stabil, mulai berlebihan gitu. Jadi mungkin ya kalau misalkan dihitung-hitung tapi namanya hitungannya dari awal gitu, aku tuh bisa berapa 36 hari, sebulan lah, sebulan lebih kayak sebulan lebih seminggu aku tuh pernah Kak kayak menstruasi selama itu gitu. Wow, itu mah kayaknya udah gak normal gak sih? Ya lama banget ya. Tapi ke dokter gak? Iya. Habis itu kan aku izin nih Kak, izin dari pondok kan. Ustazah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita mau, saya mau izin nih gitu. Saya mau izin, mau pulang, mau periksa gitu kan. Ke dokter kandungan kan? Iya betul. Malu gak? Malu banget. Soalnya kan dilihat tapi ini sama ibu-ibu gitu serius ya. Dulu tuh gue pernah punya masalah-masalah hormon juga. Terus gue pengen mencoba untuk ke dokter kandungan. Cuman gue takutnya gue dituduh kayak, kamu masih remaja, kamu hamil ya? Gitu. Aku juga ngalamin Kak. Iya Aku juga kan? ngalamin. Terus gimana tuh? Iya, akhirnya abis izin dari ustazah aku pulang. Aku cerita sama mama aku, pokoknya tentang gini. Kata mamaku, oke besok langsung aja kita periksa ke dokter. Bisa periksa ke bidan. Waktu itu aku periksa ke bidannya kemana ya, aku lupa lah pokoknya rumah sakit apa. Nah di situ aku nunggu antrian, aku deg-degan tuh ya. Samping aku ibu-ibu hamil semua. Itu gimana tuh? Maksudnya sinis gitu kan. Ini kenapa deh gitu. Iya, Kayak gitu kan. iya, tolong ya ibu-ibu yang kalau misalkan lagi di dokter kandungan terus ngelihat kayak anak remaja datang itu bukan hamidun, Bu. Itu mungkin kayak dia punya masalah-masalah hormon, Bu. Iya, Jadi betul. kayak Semua jangan yang ke dokter. hamidun. Betul. Betul. Ya pokoknya setelah nomor antrian itu aku dipanggil. Oke. Ibu Ilma gitu kan. Masuk. Iya, Ibu Ilma. semua dipanggil ibu. Oh, oke. Aduh. Ya, masuk tuh, masuk kan. Udah habis itu aku kayak yang di USG kayak ibu-ibu hamil Oh, iya. biasanya. Aku baru ngerasain pertama kali di USG. Kalau di USG kan pakai gel gitu ya. Iya. Oke, iya. Gitu-gituin. Iya. Nah pokoknya setelah diperiksa kayak gitu, hasilnya alhamdulillah katanya sebenarnya nggak apa-apa sih Bu. Ini mah anak remaja hormonnya tuh masih belum stabil katanya. Itu. Masih apa ya? Masih belum seimbang, masih labil. Iya masih Ya, kayak gitu. kita kan masalah-masalah labil kan remaja tuh Iya. hormonnya juga labil gitu. ikutan ya. Ikutan labil. Ngaruh gitu ya. Ya kayak gitu. Iya, ngaruh sih. Nah terus habis itu katanya ya nggak apa-apa sih. Mungkin karena aktivitas yang berlebihan juga jadi kecapean. Terus mungkin karena stres atau makannya kurang dijaga atau kayak gimana. jarang kayak olahraga gitu. juga sih. Ya betul. Nah kayak gitu. Terus habis itu nggak ada apa-apa sih kata dia. Kalau misalkan kejadian kayak gini lagi ya periksa lagi aja, mungkin ada sesuatu yang belum kita teliti banget nih kata dia kayak gitu sih. Terus habis itu mungkin disaranin kalau obat sih obat nggak ada ya, tapi mungkin aku tuh disaraninnya buat minum obat penambah darah. Karena iya. kamu mens itu ya kayak berbulan. Iya betul, sebulan kayak Kekurangan gitu. Sakit gak sih? Punya kayak ada satu hal yang sakit Iya gak? jadi lemes badannya, jadi kayak Sakit apa ya? perut banget gak sampai kayak mau pingsan? Kan banyak banget ya wanita-wanita yang kayak kalau main rasanya pengen pingsan kan. Nah kayak gitu gak? Aku sih enggak ya, mungkin awal-awal sebelum menstruasi tuh pasti kayak gitu. Oke. Cuman enggak sampai yang mau pingsan banget ya, cuman emang sakit banget gitu kan. Iya. Ya, terus habis itu aku disuruh minum obat penambah darah karena kita Sangobion. Iya, sangobion betul. Boleh enggak nih? Boleh enggak nih disebutin orang kayak boleh enggak ya? Boleh. Kan disponsorin. Oh iya betul. Kita kan anak mahasiswa. Iya. Apaan? Sponsorin. Ya kan gak ada proposalnya. Oh iya betul. Iya makanya gitu. Ya pokoknya aku disuruh minum obat kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya pas aku periksa ke dokter tuh aku udah ini Kak, udah berhenti menstruasinya. Oh iya. Iya alhamdulillahnya. Jadi tapi masih ada efek-efek lemesnya gitu. Karena kekurangan darah mungkin betul. ya. Anemia ya? Betul. Oh jadi anemia? Iya. Darah rendah? Betul. Kalau misalnya berdiri yang keleng-kelengan gitu? Iya cuman gak sampai gini-gini tuh. yang Nggak sampai kayak yang gitu, gak tahu membedakan gempa atau bukan? kayaknya gak sampai gitu deh Kak. Cuman pusing doang. BTW itu kejadian kapan deh? Kamu pas SMP? Iya SMP kelas 2. Oh SMP kecil mah. banget kan. Iya masih pinyet-pinyet itu mah masih kayak cinta monyet gak sih? Iya masih segini ya. Masih segini sih. Oh iya pendek banget tuh.
Berarti itu masih umur 14-15 tahun mah, di mana masa-masa kayak masih terombang-ambing gitu. Betul. Oh, berarti masih udah lama ya. Iya. Terus habis Terus itu gimana tuh jadinya? Habis kayak gitu untung kan nggak kenapa-napa tuh ya. Ya udah akhirnya aku kayak yang ternyata selama ini karena aktivitas aku yang berlebihan, kurang tidur. Kan kalau misalkan di pondok tuh jam 3 bangun, sholat tahajud, langsung mandi, ngantri gitu kan. Iya. Itu jam 3 malam aja tuh ngantri panjang tuh sampai subuh gitu loh. Kalau misalkan telat ke masjid, kita langsung dihukum. Dihukum misalkan kayak nyapu depan masjid atau enggak beresin sendal atau enggak beresin kamar mandi kayak gitu. Seru ya. Sekali. Di pondok ya. Berarti gitu. Jadi mungkin karena kurang tidur atau aktivitas yang berlebihan kan kayak gitu ya Kak. Dan alhamdulillahnya abis itu udah gak pernah ngalamin lagi sih. tapi keputihan masih. Keputihan masih. Keputihan normal kan Kak? Normal. Iya. Kalau misalkan keputihan normal tuh kayak nggak berbau, terus kayak bening, terus kayak cair gitu. Iya. Kalau misalnya yang kayak nggak normal kan yang kayak bau sampai kayak menyengat banget, terus sampai mengganggu, gatel, panas gitu-gitu sih. Iya. Makanya kalau menurut aku juga buat yang nonton ya, kalau misalkan kalian emang kalian pernah ngalamin kayak aku nih, misalkan kayak keputihan cuman keputihannya normal tapi dalam jangka waktunya lama nih gitu. Kalau menurut aku sih itu sebaiknya kita kegiatan kita sehari-hari itu lebih dijaga. Iya, terus juga kayak makan gitu Iya, ya. makanya teratur, minum vitamin, Pola hidupnya intinya yang harus dijaga. Terus juga kayak kalau bisa celana dalam diganti ya guys ya 4 jam sekali. Itu jangan gak diganti-ganti. 4 jam sekali tuh. Minimal. Ya boleh deh, boleh. Ya boleh. Soalnya kan kita kan kalau misalnya beraktivitas bayangin kayak 12 jam gitu guys. Iya. Pakai dan kita kayak gonta-ganti ke toilet kan itu kayak menimbulkan bakteri gak sih? Iya, betul. Gitu ya kan ya. Kamu 4 jam sekali? Enggak sih. enggak. Sepakainya aja. Oh ini saran aja berarti ya? Ini pribadi nggak diterapin sih ya? Gimana tuh? Kayak gitu. Gimana sih kakak ini nih? Gak tahu ya hidupnya emang ya. Kan kita harus bersih gak sih guys? Harus Terus juga teman-teman kalau misalnya abis pipis tuh kayak dilap gitu loh pakai tisu. Terus juga lapnya yang benar, jangan gak benar. Karena itu menimbulkan masalah-masalah lagi nantinya. Ntar kalau udah nimbul masalah-masalah, bingung deh gitu kan? Betul. Harus ke dokter lagi deh. Iya betul. Konsultasi deh. Kalau nggak pakai feminim wash ya. Waduh. Sekalian ya. Iya, sekalian. Betul. Feminim washnya yang berbahan alami lah intinya ya. Yang gak berbahaya. Contohnya dari Mayum Feminim Wash. Yang terdapat 3 bahan alami, ada manjakani, daun sirih dan juga kayu rapat. Kalau kamu punya masalah-masalah bau, gatal dan sebagainya dan keputihan, bisa pakai Feminim Wash dari Mayum. Sudah terjual lebih dari 12.000 pieces ya. Sudah terjual lebih dari 12.000 pieces di TikTok dan udah number 1. Waduh, keren Sekalian banget promosi ya. ini. Waduh. Iya, waduh. Padahal gak ada rencana buat promosi nih. Iya nggak ada, tapi kan kita bisa masukin gitu ya. Sponsor nggak? Banget ini. Gak ada proposal sih. Tapi kan karena aku kerja, jadi ya kita harus mempromosikan gitu kan. Gimana tuh? Iya. Bagus nih marketingnya. Ya udah gitu. Jadi kalau kamu punya Salah masalah jurusan mungkin. gitil-gitil bisa banget. Iya. Ya kan gitil-gitil kayak gatel-gatel gitu. Oh, oke. Bingung ya. Iya, Apa itu? bahasanya Iya, tapi kamu pernah gak sih kayak gatel-gatel sampai kayak gitu? Kalau gatel-gatel mungkin pernah karena aktivitasnya aktivitasnya yang padat, terus habis itu keringetan, apalagi kalau misalkan lagi zaman-zamannya pramuka. Gitu kan? Ya kan? Tepuk pramuka. Ya masih ingat aku. Iya, Aku masih ingat. Ya pokoknya Iya. nih kakaknya bercanda mulu nih. Gimana sih? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Hidupnya bahagia Iya kan berarti. kita gak usah formal-formal guys. Iya, betul. Ya pokoknya pas aku pramuka itu kan aku mau pamer dikit ya. Iya gak apa-apa. Ini ketua Boleh. Pasus. Aduh. Tepuk tangan dong. Masukin CV gak? Emang bisa ya? Bisa. Gak tahu deh. Itu bahkan SMP. Oh SMP. Iya. Aku tuh ketua pramuka. Jadi kayak yang apalagi ya, karena ketua tuh jadi aktivitasnya makin padat gitu Iya, ya. iya. Waktu itu aku juga sempet jambore. Waduh, ini Jambore itu apa ya? Itu Yang hebat itu ya. sih, jambore. Yang malam-malam itu ya. Yang jurit malam.
Enggak dong. Jamboree nasional tuh yang diadain di satu tempat Oh, dari di Cibubur, berbagai sekolah. Cibubur. Iya, Oh, betul. iya. Iya, aku Yang mau tempat pamer syutingnya dikit ya. GGS ya? Oh betul. bener kan? Anak GGS banget. Iya, ganteng-ganteng Sisi. serigala. Serigala. Digo Sisi banget. Apa tuh? Masa-masa alay bukan tuh? Hah? Alay bukan tuh? Iya, Alaynya. iya, tapi aku juga iya. pengembang GGS. Oh, gitu. Oh ya, udah Ada apa? lanjut. Udah. Di Jamboree nih. itu ada apa? Di Jamboree itu ada apa? Iya, di Jamboree itu ada macam-macam sih ya Kak. Apa kegiatannya sih benar-benar yang full dari pagi sampai malam gitu. Mungkin kalau kegiatan yang paling banyak yel-yel gitu ya. Kita ke posko, iya. setiap posko terus yel-yel gitu. Gua Oke, mimpin yel-yel karena gitu. fullnya itu karena fullnya itu menimbulkan masalah-masalah gitu ya. Iya. Gitu ya sampai kayak gatel gitu. Iya, keringetan gitu ya Kak. Apalagi kalau pramuka kan toiletnya maaf ya. Kalau Iya, kita betul, pramuka betul, kan betul. kalau suka kayak jambore gitu kan kayak toiletnya kan kurang bersih gitu kan. Iya, Nah jadi betul. kayak jadi bikin gatel-gatel gitu. Iya betul ya pokoknya dari situ Kak aku Oke. aktivitas yang berlebihan lah pernah aku kayak gitu. Oke gitu ya. Jadi kayak apa namanya keputihan itu kan baik faktornya mungkin karena hormon juga, karena kebersihan juga dan lain-lainnya gitu. Aku juga dapat ya informasi dari alodokter.com yang ditinjau oleh Dokter Arindia Bella bahwa keputihan itu tuh sebelum head sebetulnya merupakan hal yang normal loh, karena kan itu terjadi selama siklus menstruasi gitu. Jadi kayak hormon gitu ya, faktor hormonal gitu. Jadi kayak ada peningkatan hormon estrogen dan progesteron ya, iya progesteron menjelang datangnya menstruasi gitu. Jadi kedua hormon tersebut itu membuat ciri keputihan normal bisa jadi sedikit ataupun berlebihan gitu mendekati masa-masa haid gitu. Yang kayak misalkan ciri-ciri tuh kayak bening, terus kayak kekuningan atau licin-licin gitu ya, atau kayak basah-basah, becek gitu kan. Iya becek. Iya becek gak ada ojek ya. Hujan. Gak hujan banget sih Fis. Oh. Itu mah nanti. Ini gang hujan ya. Lanjut Oh Kak. gitu ya. Jadi pengalaman Ilma lah ya. Kak Ilma ini dia bener-bener yang tadinya tuh kayak dari pondok terus susah mengurangi masa-masalah kebutuhan jadinya begitu ya, keputihan maksudnya keputihan kayak gitu ya. Iya, Jadi betul. terus kamu ujung-ujungnya gimana? Udah selesai nih. Alhamdulillah udah selesai. Maksudnya udah pernah nggak kayak gitu lagi. Oh iya karena udah mulai besar ya. Iya, alhamdulillah. Gitu. Umurnya berapa kakak? Aku sekarang 21. Tua enggak itu? 21 Enggak. tua enggak sih? Masih muda sih. Alhamdulillah masih muda. Iya. Kelihatannya emang kayak umur berapa nih Kak? Umur 17. Makasih Kak. Iya. Aku seneng loh. Meskipun kayaknya muka-mukanya bohong gitu ya. Tapi aku seneng kok. Gak apa-apa. Agak tertekan ya mukanya. Iya. 17. Iya. Gitu. Oke nih ya. Kakak Fisya boleh banget nih Kakak Fisya pengen share apa lagi? Oke, mungkin ada kali ya sama kayak Ilma mungkin ya. Karena dulu kan pas SMP semester kelas 1 atau kelas 2 sama kayak Kak Ilma itu kayak 3 bulanan itu gak haid. Dan itu ternyata udah dibawa ke dokter. Dan kata dokternya itu tuh normal. Karena kita tuh masih sama juga di USG. Karena kita tuh masih remaja. Hormon kita tuh masih belum seimbang seperti itu. Seperti ombak. Iya, aku juga ada nih pas UAS kali ya. UAS semester 5 itu kan wah ya agak-agak Sibuk. banget ya. Ya tidur-tidur jam 3 kayak gitu kan setiap UAS. Nah itu juga tuh aku juga sempat mengalami keputihan yang itu tuh banyak dan agak lama ya sepertinya. Terus habis itu mungkin itu juga karena stres juga. Seperti kan tadi ada data ya yang kalau stres Iya. itu mempengaruhi ya. Stres dan lain-lain Pola sebagainya hidupnya sih. juga kan. Setelah dari situ bahkan setelah UAS tuh udah gak ada. Berarti udah gak stres lagi tuh, Iya, udah normal. Jadi kayak hal-hal tersebut mungkin udah biasa. Mungkin kalau udah berkelanjutan lebih lama lagi gitu kan. Mungkin disaranin untuk ke dokter kali ya. Atau menggunakan Femini Mosh dulu terlebih dahulu. Abis itu kalau misalkan gak sembuh-sembuh bisa pakai bisa ke dokter lagi gitu. Iya, betul. Ya karena kalau misalkan kalau aku ya nih kan aku jadi ceritakan aku nih jadinya. Kalau aku tuh kalau lagi gitil-gitil atau kayak lagi gatel-gatel gitu ya. Atau kayak misalkan keputihan yang agak-agak berlebihan yang sampai mengganggu. Sampai kalau misalkan berdiri aja tuh kadang suka gatel-gatel gitu. Gatel-gatel tuh Iya gini kayak karena gak bisa digaruk.
Oh Iya kan? Iya, aduh. Ya kan? Nah jadi kayak harus gini kayak aduh gatel lagi gitu, nggak bisa digaruk lagi gitu kan. Kan gue lagi gitil-gitil itu gue pakai Feminim Wash gitu. Alhamdulillah sih kayak jadi berkurang gitu ya. Walaupun Feminim Wash itu bukan berperan kayak untuk menghilangkan ataupun mengatasi keputihan, tapi dia membantu mengurangi masalah-masalah kewanitaan gitu, kayak keputihan dan gitil-gitil dan bau juga gitu. Gitu sih. Boleh? Oke. Nah, jadi kan kalian udah tahu dan paham kan kalau keputihan itu juga dipengaruhi oleh banyak banget faktor-faktor. Yang pertama itu kayak hormon Iya, tadi. Kak Ilma udah sharing tuh. Iya, terus kemudian ada stres, pola hidup tidak sehat dan lain-lain. Faktor kebersihan juga. Betul. Oke, mungkin Apa itu? sekian dari Oke, mungkin sekian dari kami nih. Iya, gitu kan. kita pengen udahan nih obrol-obrolannya. Padahal lagi asik banget ya Kak? Iya, Wah, asik banget. Boleh nggak Kayak kayak Kak Fisya seharian pengen di sini? buru-buru deh dia. Kak Fisya nih ya? Mau buka puasa kayaknya. Oh iya betul. Aku sih pengen bisa. seharian di sini ya Kak. Oh iya, kita Gimana tuh? tinggalin Bisa aja nggak, Kak? nggak apa-apa. Iya, tinggalin aja ngobrol sendiri aja. Ya, Oh, saya mau buat jangan podcast dong. sendiri kayaknya. Jangan dong. Boleh. Oh, boleh. Bikin podcast sendiri. Oke. Ide yang bagus. Iya, tapi sendirian, ngomong Iya, sendiri. kita pulang. Kita pulang. Goib. Jadi kayak jurnalisa. Iya. Betul apa-apa. Ntar juga ada kayak ada ajib-ajib gitu. Ntar lu dadah-dadah kalau gak kuat. Iya betul. Lanjut Kak closingnya. Oke, mungkin Kak Fira tadi mau ngomong. Oke guys, jadi kita ambil kesimpulannya ya. Jadi banyak banget yang udah di-sharing-sharing sama kita juga. Tadi kita udah ngejelasin kalau kita tuh udah ngejelasin dari secondary research dan primary research ya. Primary data juga dari Kak Ilma terkait pengalamannya, juga pengalaman aku dan pengalaman Kak Fisya juga yang udah sharing-sharing terkait area kewanitaannya, masalah dan sebagainya. Dan bagaimana untuk menjaga dan merawat kewanitaan yang benar ya. Mulai dari faktor kebersihan. Kalau misalkan kamu punya masalah kewanitaan, gak usah panik guys, gak usah sampai kayak, aduh ini apa ya, apalagi kalau misalkan kamu tuh punya masalah kewanitaan, cek Google. Waduh kalau di Google mah udah tinggal bilangnya 2 hari lagi juga udah gak ada gitu kan. Kita panik kan kita ya. Makin panik. Makanya kalau misalkan ada masalah kewanitaan, kalau misalkan kamu nggak pernah ngapa-ngapain gitu ya udah kayak oh mungkin ini masih hormon, dan coba awareness aja ditingkatin supaya kayak kita tuh lebih aware gitu loh, kayak apa ya yang salah gitu ya, kok gue jadi kayak gini gitu. Nah itu bisa kalian awareness ditingkatin aja, karena kalau misalkan kalian nggak aware itu makin lama makin jadi gitu. Nanti kerasa pas udah umur 25 tahun ke atas, pas udah mau nikah baru ngerasain gitu kan. Oh ternyata aku udah punya ini loh yang kayak gitu-gitu kan, ngeri ya. Efek sampingnya gitu. belakangan, Efek sampingnya ketahuannya. belakangan, iya. Jadi Iya, betul. itu sih. Jadi kita harus aware sama kewanitaan kalian, kewanitaan kita juga ya, perempuan di luar sana juga, supaya nggak timbul masalah-masalah gitu kan. Penyakit kewanitaan lainnya. Itu aja sih dari aku. Kesimpulannya, jadi kita udahan nih podcastnya. Udahan nih. Udahan nih. Sedih. Saya sedih nih. Enggak sih, enggak sedih ya, karena udah lama juga nih ya. Enggak sedih sih, biasa aja. Lu mah sedih? Mungkin nanti ada lanjutannya kali ya. Iya, Beb. part 2-nya mungkin ya kita. Iya. Oke guys, kita mau gini dulu gak? Apa nih? Apa Ladies nih? talk gitu Kayak kan. alay banget di sini. Huha gitu ya. 1, 2, 3. Ladies, bilang dong ladies Huha, talk. gitu. Apa dong? Kita bareng-bareng Ada ladies namanya talk. apa? Huha. Oke. Ya oke. biar gak kelamaan. Kita tuketin aja. Oke. Ladies talk. Huha. Bye bye.